Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa kembali di Obrolan Budaya pada kesempatan hari ini. Dan tentunya di Obrolan Budaya kita, Bang Adi tidak sendiri, ada teman saya. Ya, saya Ansori. Iya, Ansori. Baik, Bang Adi, Ya. di kesempatan hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita ngobrol dengan dua bintang tamu dengan tema kita tentang seni rupa. Seni rupa. Menilik seni rupa Jambi. kemajuan seni rupa di Wah, luar biasa tentunya gitu ya. Dan ini akan kita obrolkan kurang lebih 60 menit ke depan gitu. Betul sekali. Pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kita tidak berdua juga. Sudah hadir bersama kita juga narasumber kita yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan. Kita juga loh ganteng dan tampan gitu kan. Luar biasa. Dua tokoh seni rupa di Jambi, betul. Mungkin sudah banyak makan asam garam tentang seni rupa, membangun seni rupa di Jambi dari awal, dari tahun dulu. Kita kenalkan dulu deh. Iya. Dua bintang tamu kita, narasumber kita. Yang pertama, kita panggilnya Abang aja. Bang Maman, MS. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Bang Maman ini adalah seorang perupa. Nanti apa pengertian perupa nanti kita tanya. Juga pengamat juga gitu. Ya, seni, pengawat budaya juga. Nah, seperti itu. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bang Edi Dharma. Apa kabar? Baik. Selamat pagi Bang Adi sama Bang Ansori. Betul. Senang sekali karena saya sering melihat karya-karya beliau, tapi baru sekali ini ketemu secara langsung dengan seorang kartunis. Ya, yang cukup sudah melalang buana. Karena saya selalu monitor di media sosialnya. Ya. Itu sudah ke Turki. Tidak salah, tapi benar. Salah kan benar. Ya, nanti kita jauh gitu. Mau ingin tahu tentang apa aja yang sudah beliau karyakan di dunia seni kartun. Ya. Nah, sekarang kita mulai aja ya, mendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berbincang ringan, ngobrol dengan dua orang perupa. Nah, sekarang saya akan ke Bang Maman dulu nih. Iya, selamat pagi. Bang Maman. Kalau orang awam itu belum tahu perupa itu apa gitu kan. Bang Adi juga mungkin kita juga bingung perupa itu apa? Iya, kalau pelukis kan orang yang melukis. Kalau perupa apakah orang yang bikin rupa atau apa nih? Iya. Rupa wajah. Iya. Jadi mungkin pendengar dan pemirsa RRI Jambi Net juga bisa mengetahui apa sih perupa itu. Ya, perupa itu dia seorang yang melakoni atau memilih profesi sebagai salah satunya ya. Kalau satu mungkin dia menekuni dunia lukis, mungkin sudah umum disebut pelukis. Ya. Tetapi kadangkala seorang pelukis juga dibaptis oleh masyarakat, Mas, tolong deh saya buatin gambar pamflet, gambar poster, atau buatin logo. Ya. Nah, di sini mau tak mau dia berarti bergeser sedikit ke dunia desain. Ya, dalam dunia desain itu kaitannya juga dalam dunia kesenirupaan. Jadi kalau secara meluas, dunia seni rupa adalah terkandung di dalamnya dunia seni lukis, seni patung, seni grafir itu tinggal medianya, ya kan, yang dipakai. Lantas desainer ada lagi jurusan lagi, kalau istilah perguruan tinggi ada prodinya. Ada prodi desainer tekstil, ada desainer fashion, ada desainer grafis. Nah, di sini akhirnya di perguruan tinggi juga disebut fakultas seni rupa. Nah, dunia seni rupa berarti seorang yang memilih profesi, selain dia jadi pelukis, dia juga dituntut oleh masyarakat di lingkungan dia berdomisili atau hidup, macam di perkantoran atau di masyarakat atau di pelaku ekonomi yang itu dia dituntut juga sebagai tolong deh Mas buatin logo gitu. Ada lebih dari satu profesi. Iya, jadi akhirnya kita sebut aja dia perupa. Jadi kalau sudah disebut perupa macam Mas Edi, Mas Edi
tadinya beliau seorang pelukis ekspresi ya, berarti unek-unek dia bisa ini. Akhirnya mungkin ada kebutuhan lain. Kayaknya ada cinta lain gitu. Itu tiba-tiba ditawarin kerja di penata artistik atau opini publik lewat kartun gitu. Akhirnya dia berpikir, kalau gini memang di Jambi belum ada pelukis yang menekuni atau mengambil jalur kalau dalam ilmu lalu lintas. Dia kan ambil dalam jalur kartunis. Ya. Jadi kartunis orang yang menekuni dunia ekspresi kartun. Beliau akhirnya memilih jalan itu, akhirnya terbaptis beliau jadi kartunis internasional. Luar biasa. Bung Edi. Ya. Ini menarik ini Bang Adi. Ketika berbicara beberapa seni tadi yang kemudian seni rupa dan dua orang yang hadir di sini, salah satu yang sekarang ada di depan kita adalah seorang kartunis, di mana melukis kartun tentu berbeda dengan melukis dengan atau abstrak apa. Nah, kita ingin nanya sama pakarnya langsung ini Bang. Jadi kenapa memilih seni kartun atau karikatur seperti ini? Tadi ada sepintas dijelaskan oleh Babe itu, Babe. Saya manggil Babe itu. Babe. Kami di bidang seni rupa ya, kadang akrab di situ. Jadi begini, seni rupa ini kalau simpelnya aja itu seni bentuk. Apapun yang karya seni yang diproses melalui dengan karya yang berbentuk itu mau seni rupa. Ini kan seni itu ada seni suara ya, musik tuh termasuk di situ tuh seni, karena seni ini sifat ilahiyah, sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Jadi manusia itu udah dikenalkan dengan kesenian karena merupakan kebudayaannya dalam kehidupan. Ada seni musik itu di seni suara, ada seni gerak di seni tari, dan ini seni rupa, seni bentuk. Tadi sudah dijabarkan Babe. Dan terus mengapa saya menekunin kartun ya? Nah ini dilematis juga gitu. Beberapa kawan perupa terkadang melihat apa tuh si kartun, kawan perupa pun heran juga gitu. Nah jadi simpelnya aja tuh Bang Adi, Bang Ansori, kalau kartun ini bagian dari seni gambar. Nah, jadi kalau dulu kan stigma orang kalau melukis tidak usah melukis dulu, harus bisa gambar. Itu salah sebenarnya. Gambar dengan lukis itu beda. Jadi kalau di luar negeri itu painting, drawing. Jadi dia punya kekuatan masing-masing. Di dunia gambar punya kekuatan, di dunia lukis punya kekuatan. Yang dasarnya untuk berseni rupa itu sebenarnya desain. Iya, desain. Mau dia arsitektur, desain. Mau dia pelukis, dasarnya desain. Mau dia ilustrator atau kartunis, dasarnya desain. Dia mengkonsep gambar. Tadi itu agak ini juga, agak membingungkan juga untuk orang awam. Iya. Drawing, menggambar dengan melukis. Iya, beda. Bedanya di mana? Beda. Kalau melukis itu proses pengerjaan karyanya dengan menoreh, menggunakan kuas. Sementara menggambar tidak. Dia menggunakan alat apa adanya, alat gambar biasa. Yang penting ide dan pikiran dia disampaikan di situ. Dan ini kalau di dunia gambar itu ada hukumnya tuh ya. Hukumnya tuh satu penafsiran. Jadi semua orang melihat tuh udah paham dengan apa yang dibuat. Sementara lukisan perlu waktu. Walaupun itu abstrak. Seperti tidak gambar. Oh, gambar. Iya, oke. Jadi kalau gambar itu gambarnya semua orang lihat, oh maknanya itu. Maknanya itu sama makna. Sama. Satu penafsiran. Kalau lukisan multi tafsir. Jadi kan masyarakat juga tahu gitu kan. Iya. Karena setahu kita kan lukisan, gambar sudah saja dah kan gambar. Iya. Dan hasil jepretan foto pun mungkin bergambar juga. Iya, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, balik ke tadi alasan mengambil kartu. Ya, spesialis nih. Itu ya, awalnya kan saya di seni rupa juga tidak begitu mengenal kartun, hanya saja hobi mengkoleksi komik-komik dulunya. Waktu kecil itu ada uang jajan sisa
ataupun cari tambahan ya, jual makanan PMP atau roti. Nah itu saya beli komik karena komik mahal Bang Adi, Bang Ansari pada waktu itu. Jadi saya bisa koleksi komik, saya tiru gambarnya, senang. Ya, itu lagi ada. Jawaban Anda itu. Ya, tiru-tiru, tapi nggak ada teman yang di bidang gambar tuh nggak ada. Yang banyak tuh pelukis. Iya. Kartun tuh nggak ada di Jambi. Jadi banyak pelukis. Berteman dengan pelukis, belajar saya melukis potret, melukis pada umumnya. Ya. Terus itu Babe tadi cerita ada tawaran media membuka lowong peluang untuk mengisi kartun editorial atau kartun opini di media tersebut. Tapi karena saya ada basic menggambar tadi, saya tekunin. Begitu tekunin kan masuk tuh nyemplung ke situ. Baru siapa sih kartunis Indonesia, media masa pada waktu itu kan media banyak tuh, media nasional tuh. Betul. Kita lihat, pelajarin segala macam. Akhirnya jatuh cinta. Ternyata memang lebih bisa ekspresif ya dengan kartun ini. Karena apapun yang jadi perasaan kayaknya bisa dibuat di situ. Dia tuh bisa spontan karena melihat situasi politik. Apalagi kita kan bergaul dengan redaktur tuh. Besok beritanya tentang ini. Jadi berarti ada kritik sosial juga di situ. Ya, ada opini ya. Tapi yang dibangun gitu ya. Oke. Kebiasaannya bermain waktu gambar tuh. Jadi akurasi aktualnya gambar kita itu ya dari pemberitaan. Dari pemberitaan. Pemberitaan. Ya, luar biasa. Dan kalau di Jambi nih, ini kan kalau kita melihatnya mungkin banyak tapi tidak terekspos ini teman-teman perupa ini. Tidak terkoordinir dengan baik atau bagaimana isi perupa kita di Jambi itu sendiri gitu. Iya. Sebenarnya dalam kan Babe sebagai seorang perupa, juga seorang pengamat, juga seorang memang aktif di organisasi perupa ini. Ini di Jambi ini seperti apa sebenarnya perkembangan teman-teman perupa ini sampai saat ini? Ya, kalau kita bicara sampai saat ini, itu seminggu yang lewat tuh, ini saya bicara hari ini, nanti kita flashback ke belakang. Seminggu yang lewat teman dari Merangin itu perupa dari Merangin, si Hendra Day, itu dia bikin kelompok PRJ, Perupa Jambi, sedia. Nah, jadi kita respon, kita sambut, kita dorong bahwa dunia seni rupa hari ini kan mereka yang muda-muda tuh kita harus angkat, kita kasih support ya, maksud dia. Ya, kalau saya ya angkatan 60-70-an ya. Tapi itu tadi, tapi saya tidak menghindari, tidak menarik diri. Saya tetap mengabdi walaupun sebagai pemerhati, pengamat. Sampai Bung Edi juga begitu sama yang bawa-bawa. Jadi perkembangannya sangat bagus di Jambi. Ada kemajuan, tapi mungkin follow up ya yang kita harap dari maaf ngomong, saya bukan mengkritik. Saya sangat mengharap betul Mas Edi juga ngerti satu suara lah saya buat Perupa Jambi bahwa di Jambi ini sudah layak ada galeri Sumatera. Bukan galeri Jambi aja, galeri seni rupa Sumatera. Sebab gini, ada cikal bakalnya. Kita waktu tahun 90 itu tepatnya 19 Februari 90 kita dirikan Himpunan Seni Rupawan. Nah ini seni rupawan ada juga konotasi ini orang-orang ganteng apa orang cantik gitu, rupawan ya, cantik dan menawan. Ya. Jadi itu multi tafsir lagi. Jadi seni rupawan itu baik laki-laki, perupa yang laki-laki maupun perupa pelaku seni rupa wanita kita himpun. Nah, di sini terjadi kita melihat berdirinya kebutuhan mendirikan HSR itu, kita melihat waktu tahun-tahun 70-an, saya waktu itu 70-an sampai 80-an itu material seni lukis, khususnya ya seni lukis kalau dulu kita bicara sulit didapat untuk cat minyak yang berkualitas, kanvas yang standar, gitu. Buasnya itu sangat sulit.
Jadi waktu itu kita juga kedatangan teman Jakpar Rasu itu jadi pegawai di Dignas. Dari Akhirnya beliau jadi kepala Taman Budaya di tahun 80-an sampai 2000-an ya. Kita punya pola pikir ini saatnya lah Pak kita bikin perhimpunan, bahwa dengan berhimpun kita ada satu kebutuhan yang bisa dipecahkan bersama. Akhirnya kita buat, karena dia orang kedinasan, suka dinas ke Jakarta, itu kita pesenin, Pak kalau ke Jakarta tuh beliin kanvas ya, sekian roll ya. Sulit ya otomatis. Iya. Ya, itu buat sendiri dari karung gedung Ya. Betul. Semua kawan-kawan yang era 70, 80, 90-an awal itu ngalami. Nah, jadi akhirnya sedikit demi sedikit terpecahkan. Lantas buku-buku referensi seni lukis, khususnya seni rupa, itu juga kita dapatkan lah. Jadi karena berhimpun. Kalau saat ini berarti memang kalau tahun 2000-an kan masih sulit seperti itu. Kalau sekarang untuk di era generasi sekarang ini apakah sudah sangat untuk di Jambi. Ya, apalagi maaf memang bukan promosi, ada toko buku toko buku Gramedia itu material seni lukis saya lengkap ya. Cuman kalau saya sering 2 minggu sekali ke sana cari buku seni rupa yang susah. Ya. Jadi kalau hal-hal materialnya sangat mudah didapat. Nah, untuk hal-hal tersebut, berdirinya seni HSRI ini, kita selalu ada ajang dialog, ada studi kebutuhan ke dalam ya Mas Edi ya. Kita ada workshop, apa itu namanya seni ilustrasi, seperti Mas Edi tadi katakan bahwa apa itu seni kartun. Kita datangkan teman-teman yang ada dosen IKJ, Firman Lee, kita datangkan ada pembicara dari ITB yang juga dosen IKJ, kita datangkan, kita ajak bicara, kita putarkan audio visualnya di Taman Budaya. Nah, saya ini orang yang jadi provokatif nih, saya orang provokator. Jadi kebetulan berteman dengan Pak Jakpar, dia pemegang kuasa di memanage Taman Budaya. Saya provokasi, Pak kalau gini udah saatnya kita proklamirkan HSRI ke regional, ke Sumatera Barat. Kita waktu tahun 91 November 91 kita pameran lukisan di Sumatera Barat. Jadi orang Sumatera Barat juga bingung. Kok bisa ya berkumpul ya? Pelukis bisa berhimpun. Pelukis individual Komunitas atau bentuk-bentukan kelompoknya gitu. Iya. Jadi itu jadi pertanyaan juga kan, kalau seniman lain kan mudah tuh ngumpulin musik, gampang. Seni yang lain karena dia beregu ya. Iya. Sementara kalau sulit ya. Berupa individual dia. Individual. Satu pelukis aja beda aliran. Enggak bisa join ya. Tidak bisa. Itu yang dibentuk. Kita bentuk. Karena bisa. Ya bisa. Karena semangat kebutuhan dan ingin maju bersama itu sangat masih kental ya. Jadi dari keberadaan HSRI kita pertama kali pameran di Sumatera Barat, lantas tahun 93 kita bentuk, sebelumnya pameran di Galeri Nasional, 91 juga. Setelah pameran di Galeri Nasional, kita pameran di Taman Budaya Surakarta di Solo. Nah akhirnya saya bilang sama Pak Jakpar, saya provokasi lagi tuh Kepala Taman Budaya. Wah ini kalau sudah ketemu kawan-kawan di Sumatera, di Solo, sudah layak ini Pak kita boyong lukisannya ke Jambi. Saya bilang, untuk apa? Dia bilang, ya kita pameran se-Sumatera di Jambi. Akhirnya dengan tempo yang singkat, nggak sampai 1,5 bulan tuh kita udah pameran karya-karya yang dari Surakarta di Solo kita bawa ke Jambi. Artinya akhirnya kita buat pameran lukisan dan dialog berupa Sumatera. Artinya memang perkembangannya cukup baik. Pada waktu itu
kepulauan yang bisa bersatu itu hanya Sumatera. Tidak ada pelukis se-Jawa, se-Sulawesi, Belum ada. Sumatera ada. Ya. Bahkan Jambi mungkin Memelopori dong. ya, betul. Nah, Mestinya harusnya tetap berlanjut sekarang. tapi galeri untuk Nah, tempat wadahnya nah itu. Nah, itu punya Jambi sampai sekarang Belum ada. belum Jadi ya. Jadi waktu itu cita-cita yang tertinggi lah mungkin ya Mas Edi ya. Iya. Kita tuh kepengen pemerintah Jambi itu punya nih galeri Sumatera Iya. di Jambi. Iya. Di situ kita bisa buat sejarah Ya. asalnya segala macam sampai hari ini. Nah, jadi begitu kita bicara galeri Sumatera, kan pemerintah provinsi lain itu terkaget, bisa terkaget kok Jambi bisa se-Sumatera nih. Kenapa saya bilang galeri Sumatera? Sebab Sumatera ini secara geografis kan kita di tengah-tengah. Dari Lampung mau pameran ke Jambi tidak sejauh dari Lampung ke Aceh toh. Dari Aceh ke iya. Artinya secara posisi kita Memungkinkan. ya, dari atas dari bawah pokoknya pas kita di tengah. Iya. 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 Dan udah berhasil dibuat Belum sampai sekarang. Iya, itu masih mimpi. cita-cita besar. Ya. Yang sejarahnya ada. Sejarah. Kita berharap mudah-mudahan bisa segera Iya. Iya sih. teman-teman perupa ini bisa punya impian besar ini, dan mungkin sudah didiskusikan juga dengan pihak pemerintah. Baik kan, Pada suatu era Ya. pernah. Bang Maman? Ya. Sebelum kita lanjut ya, Oke. kita Ya. jeda sejenak. Iya, karena obrolannya asik banget ini. Asik banget, jadi rasanya nggak mau putus-putus itu ya. Dan baik pendengar dan juga warganet dimanapun Anda berada, kita hentikan sejenak karena ada yang ingin lewat berikut ini. Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga saat sekarang di tengah derasnya globalisasi dunia. Perkembangan dan apresiasi kerajinan batik di Indonesia tidak hanya diakui oleh masyarakat di Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Batik Jambi mula-mula terdapat pada artikel yang ditulis E.M. Gosling dalam Mingguan Kolonial Timur dan Barat nomor 52 tahun 1929 dan nomor 2 tahun 1930. Artikel itu menyebut bahwa penemuan batik di kota Jambi adalah Tassilo Adam, dan ia jugalah yang menyebar berita di bulan Januari 1928 untuk selanjutnya disebarluaskan kepada rakyat dengan perantaraan Residen Jambi Tuan Izarmen. Menurut tulisan itu, hasil kerajinan tangan batik Jambi telah berkembang sejak zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang turun-temurun di penduduk Kampung Tengah atau kampung yang berdekatan yang terletak di kampung seberang Sungai Kota Jambi. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik dengan ciri khasnya masing-masing. Jambi pun memiliki jenis batik sendiri yang khas seperti tanaman dan hewan. Corak-corak batik Jambi yang terkenal kepala lepas, cendawan, batang hari, gong, ayam, matahari, duren pecah, kacau piring, kupu-kupu, kembang duren, keladi, angso duo, bayang ngiseng, kapal sangga, atlas, dan lainnya. Batik Jambi seberang Sungai Batanghari terdapat Sanggar Batik yang merupakan pusat pengrajin batik Jambi. Menurut pengrajin batik Jambi, meski terdapat pihak-pihak yang mencoba meniru desain dan corak mereka, para pembatik mengatakan kualitas batik mereka
dapat dibandingkan kualitasnya dengan batik tiruan. Filosofi motif batik Jambi biasa berisi tentang nasihat, ajakan dan pantangan, karakteristik sosial, kepercayaan religi, dan pemahaman budaya masyarakat yang berlaku secara umum setidaknya dapat menuntun kita dalam memberikan pemaknaan filosofi motif batik Jambi dengan menghubungkan dan membaca wujud visual gambar motif ragam hias batik Jambi yang ada sekarang. Motif batik Jambi memiliki karakter dan corak motif ceplok-ceplok. Artinya, setiap motif itu berdiri sendiri-sendiri, memiliki nama sendiri. Dalam penerapannya, tidak berangkai tetapi dipadukan antara motif satu dengan yang lainnya, atau motif pokok dengan motif isian. Bila karakter ini dijaga, maka batik Jambi akan dengan mudah dikenal. Baik, pendengar dan warganet dimanapun Anda berada, kembali di obrolan budaya bersama produksi RRI Jambi di hari ini. Masih bersama dua narasumber kita, Bang Ade, ada Bang Maman, ada juga Bang Edi Dharma. Tadi sudah banyak bercerita Bang Maman tentang perkembangan seni rupa di Jambi. Bahkan sudah melalang buana ya. Dan tadi hanya saja memang wadah dan tempatnya yang masih terkendala. Mudah-mudahan segera ada solusi. Dan sekarang kita mau nanya ke Bang Edi Dharma ya, tentang bagaimana perkembangan generasi-generasi sekarang. Itu kalau dulu kan tadi diceritain mahal, kalau sekarang udah banyak sulit ya. Mungkin juga pengen tahu juga Mas. Ini perkembangan untuk anak-anak zaman sekarang seperti apa terhadap seni rupa ya? Oke, kalau untuk keilmuan saya rasa tinggal klik YouTube aja, tutorial banyak di situ. Mau aliran apa, sejarah seni apa aja bisa dipelajarin. Kalau untuk generasi sekarang, karena kalau kita dulu kan mencari guru aja jaraknya kemana-mana gitu ya. Iya, gitu ya. Bahkan merantau untuk mencari ini ya, mencari ilmu. Kalau sekarang gampang, hanya saja keromantisan kebersamaan itu yang sulit ditemukan. Ini seperti saya nih, Bang Ansori, Bang Andi. Iya. Di kartun ini saya sudah 14 kali juara dunia. Juara dunia untuk mewakili Indonesia. Terakhir saya 2 tahun yang kemarin juara Special Award di Malaysia sama juara 2 di Kolombia. Di Kolombia bukan kartun tapi karikatur wajah tokoh seniman di Kolombia. Selebihnya banyak lah, ada juga bicara tadi di Turki segala macam ya, Rumania. Itu tadi kebersamaan sama apa tadi itu yang tidak ditemuin. Kebersamaan tadi. Iya, ada adik-adik yang punya person. Iya. Ada punya adik-adik punya basic, skill segala macam. Ini sampai hari ini belum ada saya temukan. Aku pingin ikut jejak seperti senior kita Bang Adam. Iya. Kalau saya dulu kan sering tuh dengan senior tuh gimana ini. Kalau sekarang belum saya temukan. Jadi dia punya kemauan. Miss-nya kenapa bisa gitu? Silaturahminya kenapa nggak sampai atau bagaimana gitu? Atau wadahnya tadi yang terbentuk tapi tidak. Ya saya semua. Ya gimana ya? Kalau dulu tuh kebersamaan itu lekat gitu. Kalau sekarang entah menjadi sosok individual gitu. Ya. Oh gitu, berarti suasana batinnya beda kedengarannya ya. Mungkin saya bisa tambahkan, zaman sudah bergeser toh. Jadi di era zaman saya itu Mas Edi itu belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya handphone. Nah jadi kata Mas Edi tadi, sekarang belajar secara praktis tutorialnya tinggal pecet di ujung jari. Nah tapi seniman memang ego. Tapi begitu ketemu ponsel, lebih dia jadi anak kamar ya. Iya kan? Kalau Mas Edi betapa dia menyadari bahwa menggambar itu juga perlu menghadapi objek. Kita jadi pelukis juga perlu kadang-kadang memburu objek. Kita ngelihat ke Danau Sipin, ngelihat objek pemandangan itu kita buat sket ya. Tapi buat sekarang tinggal kata Iwan Fals itu, saya mencari ilham cukup di atas
mobil aja, turunin kaca, lihat bawa kamera foto. Dede Airi Supriya juga kayak gitu, hunting objeknya nggak perlu nyeket. Dia waktu di Jogja jadi mahasiswa, dia harus setor 100 karya sketsa dalam 10 hari, dalam 1 minggu. Nah, di zaman yang sudah bergeser, teknologi sudah di genggaman, dia buat apa? Repot-repot mencari objek. Lihat objek dipoto. Dia olah. Pakai iPhone atau headphone ya nggak bisa sosial gitu. Jadi Semakin individualis akhirnya. ya semakin individualis. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, dan Bang Edi sendiri ini perupanya itu yang dibentuk melalui tangan sendiri atau menggunakan media sekarang Digital ya. itu gimana? Ya. Bersyukur ya, saya ini hidup di beberapa zaman. Ya. Jadi perupaan itu gitu kan ya. Jadi, Tapi teknologi harus diikuti ya. Jadi saya pun terkadang membuat karya itu secara manual, terus ada juga yang digital, ada yang kombinasi di antara keduanya. Apalagi kalau kontes internasional yang kita ikutin tuh, ada beberapa negara khusus Asia tuh, dia lebih senang manual, yang ada nuansa basah, cat airnya. Tapi kalau Eropa biasanya teknologi lebih digital. Tapi pada umumnya sekarang udah melebur lah, mau teknologi digital, apalagi dunia kartun itu tak pandang lagi. Yang dipandang tuh hanya ide gagasan. Apalagi yang saya ikutin selama ini bukan hanya perlombaan, tapi ada kegiatan jenisnya eksibisi, pameran. Itu advokasi tentang kemanusiaan. Nah, ini ide besar nih sekarang nih, lagi Israel dengan Palestina nih ya. Nah itu biasanya kalau kita kartunis antar negara itu, dia melihat isu-isu yang internasional ya. Itu dia bikin advokasi, apakah itu krisis air, perang, kemanusiaan yang lain ya, kebakaran asap, kabut asap pun bisa jadi isu. Oke. Artinya mungkin supaya pendengar juga tidak rancu pemahaman bahwa kan ada dua ini tadi, ada digital dan ada yang hanya medianya saja. Betul. Kemudian pengerjaannya sama aja. Personal ya. Kan berarti kalau digital tinggal copy paste selesai. Tapi sama dengan melukis tapi menggunakan media digital. Bukan, Bang Maman, dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, apakah seniman-seniman yang mungkin gagap digital ini akan tergerus atau bagaimana? Tergantung si perupanya ya, tergantung senimannya. Kalau tuntutan seorang desainer, tetap dia desainer kan perupa juga, tetap ya Mas ya. Tetap dia mengikuti kemajuan teknologi, khususnya digital ya. Sekarang seorang ilustrator Batman jangan disangka itu pelukisnya dari Amerika juga. Tidak. Itu pelukisnya ada yang di Indonesia. Malang. Jadi dia jadi ada misalnya komik nih, kita bicara Batman, bicara komik ya Mas Edi ya. Jadi dia juga itu kan perupa, dia juga seniman seni rupa. Nah seorang ilustrator Batman mungkin oleh produsennya dia dikontrak sekian judul dia dikontrak. Nah dia ngelukis di Malang gitu, atau di pelosok Merangin gitu. Kita nggak tahu karena jaringan teknologi yang sudah sangat maju gitu. Nah saya ingat dulu tahun-tahun 2004 itu satu halaman aja untuk inkernya dia ada proses. Pewarnaan pensil. Sketsa inkernya naik tinta, lantas ada coloring, nah baru finishing. Nah untuk tahapan inkernya aja itu bisa 1 tahun gaji lah. 1 tahun deh. Iya. Kalau rupiahnya untuk rupiah. Jadi jangan takut misalnya kita jadi seni. Jadi kreator. Jadi seni. Wah, gitu. Ada ketakutan. Kalau sekarang malah digemari gitu. Malah penuh fakultas seni rupa. Karena Indonesia makin maju ya, pembangunan makin maju, itu dibutuhkan
orang-orang kreator. Di balai lelang, nih kita bicara internasional, balai lelang Christie's Sotheby's itu pelukis Indonesia termasuk seniman yang karyanya dihargai tinggi. Dan di Uber nih bukan seniman legendarisnya macam Hendra Gunawan, Apandi, Sujoyono, Basuki Abdullah, bukan yang muda-muda, seniman muda. Jadi seniman modernnya jadi sangat dicari gitu. Apa Jadi yang menjadi spesifik untuk seniman Indonesia itu sendiri? Indonesia orangnya romantis ya. Dan di karyanya nilai-nilai Nilai yang tidak ada. Ada filosofi yang Hanya itu lebih dalam ya kalau humanisme ya terasa gitu kan. Jadi Bang Edi, kan kadang saya masih tertarik tentang digital dan manual tadi, karena juga perlu kita ketahui juga tingkat kesulitan kan. Bang Edi ini kan pelakunya langsung, banyak ditahu Generasi. Iya, dua sistem juga dia pakai. Tingkat kesulitan mana lebih sulit untuk seorang rupa, yang manual atau digital? kalau saya kebiasaan bekerja cepat ya, mengejar deadline. Nah, jadi menurut saya tuh di ide yang lama. Kalau untuk pekerjaan itu dah Bang Asari bilang hanya pindah media. Ini media tradisional, media manual tradisional, ini konvensional gitu. Ya. Tetapi kalau saya rasa itu tidak jadi persoalan lagi. Yang jadi persoalan aja Ide. iya, nggak masalah itu mau senimannya manual atau digital. Apalagi sekarang ini ada pemikiran lagi back to nature ya, kembali ke awal gitu ya, ke alam ya. Jadi orang banyak menekunin juga yang manual gitu. Ada kelas tersendiri. Hanya saja yang menurut saya yang penting itu sistemnya. Sistem. Jadi sistem tadi manual dia harus mengerti sistem, bagaimana karyanya nanti itu bisa diaplikasikan kemana saja. Yang konvensional digital seperti itu. Ini Babe tadi cerita balai lelang Christie Sotheby's di Singapura. Itu tidak ada pelukis Singapura. Di Singapura itu tidak ada pelukis. Justru lukisannya pun tidak ada, galerinya tidak ada. Oke. Dia punya sistem gitu ya. Punya sistem tadi dan bisa menjual lukisan seluruh dunia dalam sistem itu. Ya. Itu hebatnya. Kembali tadi Seniman begitu juga. Kembali hayalan si perupa kita di Jambi tadi yang saya bilang masih kita mimpikan itu. Di Jambi punya galeri seni rupa Sumatera yang dia. Iya, benar. Sebab apa? Nilai budaya sudah include di sana. Nilai ekonomi sudah berkembang di sana. Nilai sejarah sudah muncul di sana. Nilai politis, betulnya kan politis di Jambi sangat kota yang sangat tidak penuh huru-hara ya. Ya, sangat adem ayem. Adem ayem. Nah, industri kreatif itu sebenarnya top strategisnya di sini. Iya. Oke. Dan kalau di Jambi didirikan galeri secara tidak langsung, itulah sistemnya seni rupa Sumatera. Sudah tergambar. Kita punya wadah puncaknya. Ini loh, Sumatera nggak usah ke Aceh, nggak usah ke Lampung, datang ke Jambi, perkembangan seni rupa Sumatera udah dapat nih. Udah dapat. Oke. Mudah-mudahan kita mensupport lah ya. Mudah-mudahan teman-teman perupa ini akhirnya bisa mewujudkan mimpi besarnya. Wadah yang disiapkan. Wadah Dan RRI yang menyiarkan. Insya Allah. Ini juga bisa didengar. Jadi petinggi negeri ini mudah-mudahan juga bisa terwujud. Ke depan mudah-mudahan bisa lebih intensif kita berbicara tentang seni rupa, tentang perupa ini. Luar biasa. Dan Bang, untuk ke depan barangkali kan untuk anak-anak kita nih, Bang Maman juga, untuk anak-anak kita yang generasi di bawah kita ini, kalau pingin menjadi seorang perupa, seorang pelukis, ini harus bagaimana kita mengarahkan mereka? Dasarnya bagaimana? Apakah saya masukkan ke les, ataukah saya kasih YouTube, atau karena kadang-kadang kan kita orang tua nih ngeliat, anak ini tiba-tiba dia menggambar, jadi branding lo habis gitu ya. Kok bagus kok. Gitu kan. Penyaluran itu nggak tahu. Nah, kadang-kadang orang tua juga. Kalau untuk Jambi
supaya bisa tersalurkan juga bisa menjadi seorang yang profesional itu bagaimana seharusnya? Mas Adi dulu, Mas Adi dulu, Mas. Kalau untuk kita di kota ini banyak kantongnya sih. Kalau untuk basic anak tadi dikembangkan ya. Karena kan di kota ini numpuknya beberapa seniman. Mau basic apa aja, mau di suara, di tari ataupun di seni bentuk ya, di seni rupa. Saya rasa bisa diarahkan. Hanya saja anak-anak di daerah yang kasihan. Yang di kabupaten ya, kadang untuk dia pagi membantu orang tuanya, sekolah pulang membantu orang tuanya, sementara dia punya basic skill. Nah, itu yang saya harapkan untuk generasi-generasi muda. Ini kan saya ini sudah keliling nih, melangit istilahnya. Begitu saya sekarang kondisi sekarang, apalagi peta dunia sekarang kan banyak huru-hara tuh, ada perang segala macam tuh, banyak kegiatan yang batal. Jadi saya coba mempelajari budaya-budaya lokal, ternyata nilai-nilainya banyak. Ada beberapa kegiatan nih yang saya stop nih, kegiatan internasional untuk 1-2 tahun nih. Ada beberapa kegiatan seperti inventaris bahasa daerah, cerita rakyat daerah, legenda-legenda. Itu kalau tidak kita istilahnya dokumentasikan itu bakal punah. Nah, itu sembari saya mengajar ke daerah-daerah, saya mencari itu, nilai-nilai itu. Saya mencari nilai-nilai itu bukannya, ini mumpung waktu luang ya, ada waktu luang. Itu bukannya memanfaatkan waktu. Bagi saya ini pengkayaan saya. Mungkin saya untuk introspeksi diri, untuk cooling down, menciptakan karya yang lebih baik lagi, dengan mencari nilai-nilai yang ada di sekeliling kita. Dan itu sangat, bagi saya, harta karun. Bagi yang mungkin tidak habis-habis kalau kita bagi perupa muda, saya rasa skill kan hebat-hebat nih, ilmu banyak bisa dapat di mana-mana. Tanamkanlah nilai-nilai itu, Keseriusan juga. dan karya itu suatu saat bahkan lebih mahal karena nilainya tadi yang terkandung di dalamnya. Itu mungkin bagaimana kita. Kalau saya gini ya, saya udah hidup ya di tahun 60-an ya. Jadi gini, seorang ibu-ibu sekarang yang supaya anaknya bisa anteng ya, itu lebih rela anaknya main gadget. Nah, itu. Nah, kalau saya pikir zaman saya dulu dan politis di Indonesia waktu itu juga sempat. Waktu itu kita dibesarkan oleh Mas Edi tadi juga bilang untuk membeli sebuah komik. Ternyata kan background Mas Edi punya naluri untuk berkesenian dunia seni rupa diawali dengan membaca komik. Saya juga demikian gitu. Nah, dulu di era-era 70-an awal, pemerintah kita memberangus guru-guru itu kalau bisa anak-anak merajia komik. Kalau di sekolah di tasnya bawa komik, kadang dibakar, dirobek. Nah, sebetulnya kalau kita simak di Jepang, majunya komik Jepang, manga itu berdasarkan ilmu pengetahuan dibuat komik. Itulah muncul si Doraemon. Doraemon. Jadi Doraemon itu berwujud komik, tapi misi pendidikan dimasukkan ke cerita komik Doraemon. Dongeng-dongeng itu dimasukkan di Doraemon. Jadi Mas Edi bilang tadi aplikasinya tinggal. Kalau sekarang kita di dunia digital, dulu konvensional ya Mas Edi ya, itu tergantung kita memanfaatkannya, koridor akhirnya di mana nanti. Nah, sekarang kan gini, komik Indonesia udah terkalahkan oleh komik Jepang. Komik-komik terjemah lah, Korea apalagi sekarang. Itu kita tergerus nih. Saat sekarang. Kalau Mas Edi masih bergerilya mendokumentasikan dongeng-dongeng daerah kita di Sarolangun, di Bungo, di Kerinci. Sementara kalau saya ngamati literasi juga, itu dongeng-dongeng bergambar dari Korea udah masuk tuh.
sudah bermunculan, meluber itu. Malah kan terjadi persaingannya cukup luar biasa saat ini masuk semuanya gitu ya. Malah kalau menurut saya tuh mereka mempromosikan budayanya gratis tanpa mengeluarkan uang. Kan kita sendiri yang mempromosikan budaya luar gitu. Jadi lumayan miris ya. miris. Sekarang ini dalam Itu tidak terasa tuh Bang Adi. dalam gempuran budaya asing tidak disadari, bahkan masuk ke seni rupa. Kalau musik udah duluan ya, ada apa K-pop dan Nah, kendala yang seperti ini kayaknya berat juga ngadepinnya ya. tapi itu tadi tinggal ngomongin kita saja untuk kita nanti tahu bagaimana ini solusinya nih, karena ini masalah di depan mata nih. Barangkali solusi dari sesepuh maupun pelaku rupa ini seperti apa? Kita akan kembali nanti Bung Adi setelah jeda yang berikut ini. Oke, terima kasih. Saya akan membuatkan karikatur yang terhangat pada pekan ini di TPRI Jambi. Anda penasaran? Kita saksikan. Baik, pendengar dan warganet dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan kembali Bang Adi obrolan kita bersama Bang Maman juga Bang Edi dan di sesi terakhir ya kita melihat tadi ya Pak. Iya, ternyata gempuran-gempuran budaya luar juga masuk ke semua sisi termasuk ke dunia seni rupa ini. Dan kalau ini tidak dipertahankan maka tergerus juga cerita-cerita rakyat, cerita-cerita ini. Padahal ini bisa dibuat komik dan sebagainya dan ternyata butuh wadah dan tempatnya juga dari baik dari pemerintah atau pengambil kebijakan itu sendiri nih Bang ya. Iya. Oke.
Baik ya, mungkin Bang Edi Iya. ke depan atau Bang Maman ini Iya. ke depan bagaimana ini supaya kita bisa menggeliatkan lagi seni-seni rupa seperti ini yang berbasis budaya lokal, Iya. supaya menggeliat dan paling Iya. tidak kita perkenalkan kembali kepada generasi-generasi yang iya, sekarang iya. mungkin sudah teracuni kan budaya Iya. Korea, Jepang dan lain sebagainya ini. Idenya seperti apa ya? Saya rasa perlu ini apa Be ya? Yang mengambil kebijakan untuk membuat ketahanan budaya. Ketahanan budaya tadi gunanya untuk memfilterisasi budaya luar yang akan menggerus ya. Ini kita contoh aja nih Bang Adi, Bang Ansori. Kita Jambi ini ada 2 pahlawan nasional loh. Itu ada Sultan Taha, ada Raden Matahir ya yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin. Itu sampai sekarang belum ada buku untuk anak-anak Tentang dua pahlawan. ada sih buku ya yang di tesis tapi tebal gitu. Kita yang dewasa aja mumet. Iya. Nah, ini maksud saya nih bagi kreator kan banyak di Jambi nih. Kalau bisa mengambil kebijakan dibuatlah Ya secara resmi ya. secara resmi, mungkin di Penggal berseri ya. Situ mungkin Sultan Tahamnya masa kecilnya seperti apa, Raden Matahirnya seperti apa masa kecilnya. Ada nilai-nilai teladan. Mungkin ya hafal Quran pada umur sekian. Itu anak-anak di Jambi mesti mengetahui itu gitu. Ini kalau kita tanya aja pahlawan Jambi mereka blend. Iya. Dan saya pernah juga Makam Raden Matahir itu saya tanya kuburannya di mana, nggak tahu. Iya. Ini kan cukup miris juga seandainya. Miris ya. Ya, mungkin satu lagi, mungkin trik atau kiat Jepang membuat manga tadi lebih bagus, Iya. ya. Jadi riwayat sejarah Sultan Taha, sejarah Raden Matahir tadi dibuat komik. Jadi anak lebih mudah mencerna dan ketidakjenuhan untuk membaca secara aksara literasi yang terlampau jenuh ya, makan waktu. Cukup dengan 10 lembar lah misalnya. Ya, jadi hal-hal yang gitu bisa. Nah, kalau kita bisa sharing duduk bareng begini, sama dengan gimana nih, kita miris ya dengan ketidakterbendungannya budaya yang masuk, khususnya budaya pop zaman sekarang lah. Kalau saya mengacu kepada Pak figur almarhum Pak Ali Sadikin, Jakarta, Gubernur DKI waktu itu ya. Beliau punya strategi, memang strategi budayanya lebih pas buat saya waktu itu. Saya masih mengidamkan bahwa kalau di Jambi ada terbentuk seperti itu, strategi dia setiap kecamatan, setiap wilayah di Jakarta itu, DKI itu, dia buat gelanggang remaja. Gelanggang remaja. Jadi Di situ bisa berkarya aja ya. bisa berkarya drama, berkarya musik. Dulu musiknya pop song gitu. Musik rakyat. Jadi tari, pantun. Kita lebih banyak budaya Melayu ke pantun. Sudah tuh Jambi juga punya silat. Jadi kalau ada gelanggang remaja setiap kecamatan di kota Jambi, Mungkin silat-silat kuno tadi kita bermunculan. Ini obrolan kita ini banyak menimbulkan ide, luar biasa ya. Sama dengan menggali pohon terledak. Menggali pohon. Tapi mudah-mudahan mengangkat pohon taradam. Bang Maman, Bang Edi, apa yang menjadi harapan kita, apa yang jadi ide ini nanti ke depan bisa kita wujudkan lah. Kita sebagai media RRI bisa menjadi fasilitator, bagaimana fasilitator untuk bisa menyampaikan ide-ide ini. Juga teman-teman dari Perupa, dari organisasi Perupa ini juga bisa bersama-sama menyampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mensupport ide seperti membuat komik-komik para pahlawan Jambi. Itu juga ide brilian yang mungkin nanti bisa Belum orang terpikir kita sudah memikirkan gitu ya. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Barangkali punya statement atau harapan dari masing-masing narasumber kita. Silakan Bang Edi dulu, seorang pelukis nasional, kartunis internasional. Harapan yang ingin disampaikan.
harapan saya ke depannya muncul lagi lah generasi kartunis internasional yang muda-muda. Itu kalau bisa dari kampung-kampung, dari kampung menuju dunia gitu. Yang bermunculan Yes, ya gitu ya. iya. Oke. Kalau saya tetap mungkin mengharap ada follow up yang bisa menyemangati. Kalau Bung Edi ini saya yakin dia gerilyawan. Dia barusan juga keliling nih dari desa ke desa untuk Mencari harta memberi ilmu menggambarnya. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih ke infrastruktur ya, ke follow up lah ya. Memang kalau memang ini kita sama-sama mau maju, kemajuan bukan cuma dalam dunia politik, tapi kita juga politik berkebudayaan juga perlu, saya pikir ya. Saya ingat kok RRI dulu betapa semaranya. Berarti ada peluang untuk hari ini juga. RRI dulu ada lelang otomotif ya dulu. Nah, kalau ada galeri kita bisa lelang lukisan, bisa lelang komik, tentu bisa lelang itu bisa kita lakukan ketika kita berkolaborasi dengan semangat yang itulah. sama ya. Dengan budaya kita ada. Baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan support system yang dibangun bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian agenda-agenda yang bersifat lokal yang Bang Edi siapkan juga berjalan sesuai rencana, dan kita bisa mensupport demi budaya lokal kita Jambi bisa menggembangkan penjara dunia ya. Dan tampaknya keterbatasan waktu juga. Betul. Zaman kita di kesempatan ini. Terima kasih kita sampaikan kepada dua narasumber kita, Bang Edi Dharma, untuk share dan berbagi ilmunya di kesempatan hari ini. Dan akhirnya kita tuntaskan program ini. Saya Ansori Dan saya Adi Putra. Mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.